Oke, kita akan memulai video sesi ketiga. Di dalam video ini kita akan berbicara tentang yang pertama adalah cara mengenali IMCP, lalu yang kedua nanti akan kita lanjutkan dengan cara memilih IMCP yang sesuai dengan handphone ataupun smartphone target atau tujuan pemasangan. Ya, kita bicarakan cara mengenali IMCP terlebih dahulu. Tentunya kita telah beberapa kali, mungkin sering kali juga termasuk di buku, kita memahami bahwa IMMC adalah embedded NAND atau bisa dikatakan sebagai sebuah NAND yang tergabung dengan IMMC controller. Secara hardware berarti terdapat sebuah core regulator dan core logic block. Ini menyebabkan NAND akan menjadi lebih mudah untuk diakses dari host manapun. Kita hanya perlu memberikan supply VCC. Ya, besarnya adalah 3,3 volt secara umum ya, paling sering dipergunakan. Dan VCC-Q besarnya adalah 1,8 volt yang paling sering dipergunakan. Walaupun nanti di dataset akan disampaikan ya, akan ada beberapa range tegangan yang bisa jadi diimplementasikan di sebuah pembangunan atau developing dari IMMC. Karena memiliki controller internal, kita hanya perlu berkomunikasi dengan menggunakan satu jalur clock, satu jalur command, dan yang terakhir adalah 8 jalur data. Ini bagaimana sebuah embedded NAND atau eMMC dapat berkomunikasi dengan host manapun. Misalnya prosesor yang di dalam perangkat handphone kita, ataupun kita sedang ingin mengaksesnya dari host eksternal, semisal UV. Ya, jadi kita bisa mengakses eMMC ini mudah saja dengan menghubungkan clock command data 0 sampai data 7. Lalu memberikan supply tentunya VCC untuk membuat dia menyala. VCC-Q adalah kebutuhan daripada I/O ataupun data digital untuk bisa berkomunikasi. Kita membutuhkan supply VCC-Q. Sedangkan untuk VDDI adalah kapasitor eksternal yang dipergunakan oleh internal regulator. VDDI biasanya terpasang di rangkaian handphonenya ya, sehingga ada pin VDDI yang keluar dari eMMC menuju ke rangkaian handphone. Reset adalah hardware reset function yang bisa jadi dipergunakan oleh prosesor, di register pada eMMC tinggal diaktifkan atau dinonaktifkan lah hardware reset function. Untuk kemasan kita juga jumpai eMMC dan eMCP nantinya akan ada kemasan yang favorit yaitu BGA 162 yang seperti tertampil di layar kita ya saat ini. Jumlah pin 162 pin ataupun bentuknya sama seperti ini. Ya, ini adalah pin 186 dengan konfigurasi pin inti adalah sama dengan 162 sehingga sering disebut sebagai BGA packet 162 garis miring ataupun atau 186. Jadi pin inti adalah bentuknya sama ya. 186 apabila titik-titik di luar itu ikut dihitung. Ya, jadi jumlahnya pin bukan lagi 162 kaki menjadi 186 kaki. Ini dua kemasan ini sering dipakai, tapi pin utamanya adalah sama sehingga sering sebutannya sebagai 162 garis miring 186. Nah, ini adalah pin konfigurasi mappingnya ya, pin mappingnya untuk eMMC ataupun eMCP yang menggunakan package 162186. Kita jumpai ini berarti adalah letaknya adalah top view, dalam artian ini bukan melihat dari kaki IC kalau kita IC-nya kita balik ya, tapi pada waktu IC diangkat, top view ini adalah kalau kita lihat dari PCB atau top view dari IC tersebut, maka kita melihat dari PCB-nya.
Oke, kalau kita amatin di kemasan 162186 ini, kaki-kaki yang bertugas atau kaki-kaki untuk eMMC adalah yang sedang kita gambar ini ya, yaitu pin VCC, pin VCCQ, juga ada pin VSS dan VSSQ mungkin ya. Lalu ada pin command clock data 0 sampai data 7, juga ada pin reset. Ya, kita bisa jumpai di bagian sebelah kiri daripada pin map daripada kaki 162186 ini. Ya, disitulah ya letaknya untuk bagian-bagian yang terhubung dengan eMMC kita. Jadi dari seluruh kemasan IC tadi 162 kaki, 186 kaki, hanya kaki-kaki ini saja yang merupakan kaki-kaki dari eMMC, baik itu controller maupun NAND. Ya, jadi kaki kemasan 162 ataupun 186 sama ya kaki utamanya ya. Nah, kalau kita amatin di PCB seperti ini ya, jadi mappingnya tadi bacanya atau melihatnya, ngitungnya dari top view begini, bukan dari IC yang kita balik ya. Top view-nya adalah berarti dari PCB. Toh kita juga menghitung kaki kan di PCB ya, adakah kaki yang hilang ikut terangkat pada waktu kita mengangkat handphonenya kebetulan untuk eMMC-nya, ya MCP-nya ini dilem ataupun di epoksi ya, ada penghalang berupa lem begitu, sehingga kita perlu mengangkat, resiko kehilangan jalur, kita tentunya mengabsen pin-pin yang diperlukan eMMC di situ. Berlaku sama ya 162 dan 186, saya pikir ini sudah umum lah, banyak yang memahami hal ini. Hanya di situ ya pin untuk eMMC. Oke, kemasan yang kedua adalah kemasan BGA 153 yang berbentuk seperti ini ya, berbeda dengan yang 162 tadi. Dan ini adalah BGA, ini seharusnya BGA 169 tuh. Ya, lupa tuh kasih namanya, kasih keliru. Ya, BGA 153 dan yang ini adalah BGA 169. Ya. BGA 169 bentuk kaki utamanya tetap sama dengan BGA 153 ya. Ya, kaki utamanya begitu. Sama ya ini, kalau kita nanti lihat di 169 hanya tambahannya di kaki kanan dan kiri ini 8 pin. 8 pin kali 2 itu berarti sisi kanan kiri berarti 16. 153 tambah 16 berarti 169. 169 itu yang di layar 186, salah ya, salah. Salah ketik. Nanti saya edit. Oke, ini adalah pin mappingnya atau BGA map atau pin distribution ya. Pada kemasan 153169 kita akan jumpai pin mapnya seperti ini. Sedangkan untuk kaki-kaki eMMC atau pin-pin eMMC kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah pin data 0 yang terletak di situ ya, pin data 0. Yang sebelahnya adalah pin data 1, pin data 2, ya lompat ke sini pin data 3, data 4, 5, 6, dan pin data 7 di sini. Oke. Dengan untuk
Kaki ini adalah kaki VDDI, jadi yang terhubung dengan external cap alias yang di rangkaian. Ya, ada VSS sama ada VCC, VCCQ. Yang ini adalah VCC. Nah, ini VSS-nya alias ground-nya berarti. Setiap supply berarti ada beda potensial ya, tidak mungkin positif saja. Nah, yang orange ini adalah untuk nilai beda potensialnya yang kebetulan kalau di handphone pasti akan terhubung dengan ground-nya atau bisa disebut VSS pasti terhubung dengan ground. Oke, ini adalah pin reset. Ini adalah pin command dan clock ya. Nah, yang dua ini berjajar. Lalu ada pin lain untuk pin VCCQ ya. Jadi apabila kaki VCCQ yang di atas misalnya ada hilang ataupun tercabut dari PCB pada waktu proses kita ngangkat MMC MCP ya, kondisi board terlem ataupun terdapat epoksi itu secara accidentally terangkat, kita masih bisa menggunakan pin yang lain. Jadi jangan terlalu risau apabila ada kaki-kaki lainnya ya, kaki lebih daripada satu. Tidak berlaku untuk komen dan clock karena hanya ada satu. Tidak berlaku untuk data ya, karena hanya masing-masing satu saja. Oke, yaitu yang tergambar saat ini yang di putih-putih tadi itu adalah pin-pin yang dipergunakan oleh blok eMMC alias NAND dan controllernya tadi. Ada pin data 0 sampai data 7, comment, clock ya. Lalu ada supply VCC dan supply VCCQ atau IO. Lalu juga ada pin reset, hardware reset function. Lalu ada tadi sudah ya comment dan clock ya. Ada pin eksternal VDDI. Nah, secara garis besar mungkin inilah pin utama pada blok eMMC saja. Ya, jadi hanya pin-pin ini VDDI, VSS, VCCQ, ini VCC, VSS, VSS, VCC, VCC, VSS, preset, comment clock ya. Dan ini adalah VCC sama VCCQ dan VSS. Sama ya, seperti mapping tadi ya. Ini biasanya untuk beberapa tipe misalnya P3100, P6200, N8000 ataupun 8160 mungkin katakanlah yang terlem ya di Samsung. Nah, itu kita pada waktu kita angkat mungkin teman-teman terlalu belum pas ngangkatnya sehingga masih banyak pin yang hilang. Pin minimal yang tersisa harusnya seperti ini. Ya. Nah, ini berbeda dengan pin yang begini ya. Kalau pin yang begini kita dapati ya kok yang tersisa lebih banyak ya, walaupun tadi ada pin-pin juga untuk eMMC. Pin-pin yang lain adalah pin untuk RAM, karena kita juga sudah melihat bahwa untuk di kemasan 153169 ada kemungkinan IC ini yang dengan menggunakan package ini dibangun untuk eMMC only, ada yang untuk eMCP. Jadi jangan bingung juga kalau misalnya kita angkat yang tersisa hanya pin eMMC sedangkan pin yang lain misalnya hilang atau kita cek yang hilang itu tersebut ternyata NC ya, maka unit tersebut atau handphone tersebut menggunakan eMMC saja kebutuhannya. Untuk RAM-nya itu diletakkan di IC terpisah gitu ya. Jadi jangan terlalu risau. Kalau unit tersebut menggunakan IC ini di satu IC yang sama di kemasan ini membutuhkan RAM juga, maka kita akan dapati kaki-kaki RAM ya, juga tidak boleh NC alias memiliki jalur-jalur karena dia dipergunakan oleh prosesor. Ya, baik itu prosesor application ataupun prosesor modem atau baseband. Ya, di Samsung untuk jalur I/O RAM yang dipergunakan lebih sedikit, tapi kalau mapping fullnya seperti ini ya. Pada dasarnya kalau untuk RAM LPDDR2 yang terpasang di kemasan 169 ataupun 153 itu menggunakan I/O 32 kaki ya, sedangkan untuk di Samsung tampaknya untuk prosesor Exynos
mohon maaf, untuk prosesor Intel PMB 9811, contoh misalnya di 9300 atau N7100 begitu ya. Ini yang kita dapati nanti pinnya IO RAM tidak sampai 32 kaki gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau kita ngomongkan full map itu seharusnya ada IO 32. Jadi kalau kita jumpa di 9300 ini ya, banyak yang NC juga ya untuk IO-nya, nggak sefull ini. Ya, tidak sefull ini. Jadi banyak yang tidak digunakan untuk kaki RAM IO. Ya. Kalau 162 ini tidak ada kemungkinan kemasannya dipergunakan hanya untuk eMMC. Jadi kalau kemasan 162 186 pasti eMCP. Ya, jadi pasti di dalamnya selain ada eMMC yaitu NAND plus controller juga ada RAM. Ya, itu pasti. Jadi kalau kita berbicara kaki 162, saya belum pernah melihat sebuah pabrikan handphone yang memilih untuk menggunakan IC 162 atau 186 yang ternyata hanya mengakses eMMC-nya saja, hanya membutuhkan blok eMMC-nya. Rata-rata ini dibangun di handphone-handphone yang menengah ke bawah begitu ya, sehingga efisiensi adalah jadi isu utama. Kita dapati pasti ya 162 ini adalah untuk eMMC plus RAM alias yang kita sebut sebagai eMCP. Ya, kalau diamati di situ ya, jalur-jalurnya untuk yang RAM-nya juga terhubung aktif ke prosesor ya. Nanti kita coba petakan bersama dengan menggunakan beberapa skema itu kaki prosesor. Ini kebetulan handphonenya menggunakan MT6572, sedangkan IC eMCP-nya dia menggunakan KMN5X000ZM. Ya. Sama saja, karena kalau package-nya 162, 186 pasti eMCP. Jadi kakinya bukan hanya yang eMMC, tapi ada kaki RAM juga tadi ya. Kebetulan kalau KMN5X itu menggunakan LPDDR2 000ZM. Nah, ini minimum pelepasannya begini nih. Jadi kalau kita absen bersama ya, misalnya dicongkel begitu, ya, sedangkan IC-nya dilem, di board, kalau kita paksakan angkat, nah kalau kaki-kaki pojok itu NC ya, aman lah. Nah ini 1, 2, ini juga NC, ya, tidak dipergunakan baik oleh blok eMMC ataupun eMCP. Ya, jadi ini masih aman lah pelepasannya apabila minimum ya. Jadi jangan lebih ya, minimalnya begini gitu. Kalau yang keangkat kan hanya kaki-kaki NC saja yang keangkat, yang lain jangan. Ya, jadi kalau kita absen kan sama nih, ya 3 di atas itu hilang. Oke, ya itu juga kita bandingkan. Nah itu ya juga tuh. Oke, tuh. Ini tidak dikondisikan sih, memang asal angkat karena saya termasuk jarang ngebor sih. Saya banyak-banyaknya congkel, jadi mau lem seperti apapun congkel. Saya termasuk penyayang IC soalnya, sayang gitu, mau dibor dibuang sia-sia itu sayang gitu, mending dikoleksi buat belajar kenapa dia matinya gitu kan. Jadi kita tahu lah IC ini bermasalahnya awalnya apa, apakah WP aktif, apakah blok NAND-nya sudah terlalu banyak error. Saya ingin tahu. Jadi kalau dibor kan kita nggak tahu ini errornya kenapa, atau controllernya dead, apakah firmware-nya saja dari controller yang mati, dari core logic block-nya firmware-nya mati, atau register dari 6 register ada yang bermasalah sehingga ini tidak mampu dibaca atau di-boot dengan baik begitu. Jadi saya pasti congkel sih, masih jarang bor. Oke, jadi itulah kaki 162, 186 ataupun kemasan kedua adalah 153, 169. Ya, kalau 162, 186 pasti eMCP. Ya, sedangkan untuk yang kaki 153 ataupun 169 ada kemungkinan hanya eMMC. Ya,
Contoh misalnya KLM-AG, 2G4A, KLM-AG, 4FEAB, 4FE4B ya, KLM-BG, macam-macam itu ya, KLM. Jadi KL itu adalah kode lah untuk chip tersebut hanya eMMC atau Embedded NAND alias NAND dengan controller. Sedangkan kalau untuk KM itu adalah pengkodean untuk eMCP. Ya, ada KMKJS, KMVTU, KMVWU, KMVUS, ya, KMN5, KMK5, ya, KMK7, KMK8, ya, semuanya itu adalah eMCP. Jadi kemasannya sih sama. Kalau nggak 153 ya 169 tadi, tapi kalau KL eMMC, kalau KM berarti adalah eMCP. Juga hal yang sama di 221, ini hal yang sama dengan 162186 alias pasti eMCP. Ya, pasti eMCP. Jadi kalau kita ketemu kemasan 221 itu pasti eMCP alias eMMC plus RAM. Ya, eMCP adalah eMMC, juga ada di dalamnya bloknya RAM. Ya. Kaki 221 ini menjawab kebutuhan untuk LPDDR3. Jadi kalau di 162 itu sepaham saya adalah pernah dibangun untuk MDDR, LPDDR1 dan LPDDR2. Sedangkan untuk LPDDR3 pinnya sudah gak cukup gitu ya. Sampai 186 kaki itu pin-pinnya tidak bisa dimapping dengan sempurna untuk menjawab kebutuhan pin ataupun IO ataupun kebutuhan atau mapping dari LPDDR3 gitu. Untuk blok eMMC-nya di sini kalau 221 ya. Di sebelah kiri sini. Ini seolah-olah dipisahkan kalau 221 yang nggak terhubung. Begitu ya. Ini adalah blok RAM-nya yang di sini. Ya, ini adalah untuk pin-pin untuk bagian RAM-nya dari eMCP kemasan 221. Ya. Ini Galaxy Prime kalau nggak salah. Lupa ya. Saya lupa nih pas nyongkel Galaxy Prime kalau nggak salah, ini nyongkel beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah. Ya sadisnya begini ya. Jadi kalau kita hilangkan, ini kebetulan sih karena masih menggunakan model ataupun tipe yang lama KMK NW, itu data strobe-nya sih belum dipergunakan. Jadi pin data strobe yang berwarna biru muda itu juga masih NC di board yang ini alias belum dimanfaatkan begitu ya. Walaupun IC-nya katakanlah mensupport untuk data strobe, tapi kalau prosesor belum bisa memanfaatkan, maka di rangkaian si pembuat PCB, pembuat rangkaian tentu saja tidak akan memberikan jalur ke sana, tidak akses. Jadi NC. Nah, itu NC ya, data strobe. Oke, jadi kalau kita lihat ya ada beberapa kaki yang berwarna coklat muda. Ya, itu adalah kaki-kaki yang NC, dan di Galaxy Prime tadi kebetulan yang berwarna biru muda untuk data strobe DS itu juga diberikan NC. Ya, itu NC. Data strobe ya. Yang lainnya memang NC itu ya. DNU itu kepanjangannya do not use, kalau NC itu not connected. Siapa tahu ada yang terlupa gitu ya. Oke, kemasan 221 pasti eMCP ya. Berarti ya, tadi yang pasti eMCP ada kemasan 162186, lalu kemasan yang pasti eMCP lainnya adalah kemasan 221 seperti ini. 221 pin maksudnya begitu. Sedangkan untuk 153169 ada kemungkinan dia hanya sebagai eMMC ya. Banyak kemasan-kemasan yang menggunakan itu tapi hanya eMMC ya. Kalau Hynix misalnya H2, kalau yang eMCP-nya H9 tuh pengodean-pengodean tuh. Atau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, itu bisa melihat video saya yang video 2 ya. Sesi video 2 ya, memetakan mana yang
eMMC dan eMCP dari pengkodean IC. Juga di video 2 juga dipaparin tentang ini pemahaman untuk pull up begitu ya. Jadi bisa dipantau lah di video 2 kalau ada yang merasa masih belum paham tentang apa yang tadi saya sebut. Oke ya, kita akan lanjut dengan cara memilih eMCP yang sesuai.